Persekutuan Oikumene luar biasa, melayani dengan senang dan rela. Halo guys, hari ini tanggal 9 Mei hari Jumat 2025 di jam 11 siang. Tim SR Senang dan Rela mendapat tugas dari Persekutuan Oikumene Praja PGRI TNI Polri bersama tim SR di Pemkot Batu, dan ibadah ini diadakan di Diaspora Batu. Kita saksikan guys perjalanan kita dan ibadah kita. Nah, ini lagi pendaftaran registrasi. Siapa-siapa yang masuk di absen dulu guys. Nah, ini kita mau berangkat dari rumah. Nah, kita ini umpel-umpelan bahasa Jawanya guys. Di depan itu ada 2 orang, yang di belakang ada 4 orang guys. Gak apa-apa, mobil kecil kita paksa. Yang di belakang banyak salon dan speaker dan alat musik. Mobil pelayanan SR selalu diberkati Tuhan guys. Iya. Ini mereka lagi bonceng drama di depan. In the stillness of the night, under the moonlight so bright, our hearts are joined in harmony, a love so pure and free. You are my heart's desire, my soul's eternal fire. In your arms I feel complete, our love will never retreat. The stars. Persiapan buat tim SR akan memasuki ruang ibadah dan akan siap melayani jemaat yang hadir. mohon kepada Bapak Ibu Praja PGRI TNI Polri yang sudah datang untuk bisa menempati tempat yang sudah tersedia. Monggo Bapak Ibu yang masih ada di luar, ibadah akan segera dimulai. Silakan untuk menempati tempat yang ada di depan terlebih dahulu nggih. Pak Anton, monggo bersama tim untuk boleh menempati tempat yang ada di depan terlebih dulu karena ibadah akan segera dimulai. Terima kasih. Baik, shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Berada di Pemkot Kota Batu. Puji Tuhan kalau hari ini kita bersama-sama dengan Bapak Ibu, kami dari tim SR bisa hadir di siang hari ini di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Seberapapun yang datang, kita boleh bersuka cita, bisa hadir bersama-sama, kita memuliakan Tuhan bersama-sama, dan kita akan merasakan betapa Tuhan sungguh mengasihi kita. Saya jemput, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Sejenak kita teduhkan kepala kita tundukkan di hadapan Tuhan. Kita rasakan bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Kalau Tuhan masih izinkan kita bersama-sama ada di tempat ini, semua juga karena kemurahan Tuhan. Kita rasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Pengorbanan Dia di Kalvari sungguh berharga untuk menebus dosa kita. Kasih Tuhan sungguh luar biasa.
marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersatu. Kami berterima kasih kepadamu atas kemurahan hatimu. Kami semua anak-anakmu berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan kebesaran namamu. Kami bersyukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan perjalanan hidup kami hingga siang hari ini, serta seluruh rangkaian kegiatan kami pada hari ini, sehingga kami dapat melaksanakan dengan baik dan kami dapat menjadi terang dan garam di dalam lingkungan kami masing-masing. Karena Engkaulah sumber kami, Engkaulah yang membimbing kami. Apa yang kami lakukan semua demi kemuliaan dan kebesaran namamu. Berkatilah juga semua tim pendoa, pemusik, dan seluruhnya. Berkatilah juga pengurus gereja. Berkatilah juga seluruh anak-anakmu yang hadir di tempat ini, termasuk yang dalam perjalanan maupun yang tidak dapat hadir karena berbagai kegiatan. Semoga kami semua selalu Kau kuatkan dalam iman dan pengharapan, sehingga kami dapat melaksanakan seluruh kegiatan dan apa yang kami lakukan sebagaimana yang Kau ajarkan kepada kami, memberikan kasih dan setia kepada siapapun yang kami jumpai. Berkatilah juga untuk seluruh pimpinan kami, Presiden dan kabinetnya, Gubernur, Wali Kota Batu, dan semuanya, sehingga mereka dapat membimbing masyarakat semakin menjadi baik. Semua doa dan harapan kami panjatkan kepadamu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih Bapak Thomas. Saya persilakan Bapak Ibu duduk dulu Bapak Ibu. Baik, Shalom, selamat siang. Shalom. Luar biasa, puji Tuhan. Serasa ada 1000 orang duduk di depan kita hari ini. Bapak Ibu, ada primbon yang mengatakan tak kenal maka tak disapa. Hari ini saya sekalian mau kenalan dulu dengan Bapak Ibu. Mungkin di sini saya nggak banyak yang kenal, yang tahu Pak Thomas. Yang lain ambil menyusul, puji Tuhan. Monggo Ibu. Hari ini kita bersama-sama puji Tuhan. Kami dari tim SR. Saya perkenalkan Bapak Ibu, tim SR itu singkatan senang dan rela. Pada waktu dengar ada jadwal pelayanan, wah semangat sekali ya. Walaupun jadwal beliau-beliau ini sibuk, saya nggak sibuk ya. Beliau-beliau ini yang sibuk ya. Terakhir habis pelayan dari LP, dari mana lagi Pak? Guci, apa itu Gunung Guci atau apa itu? Ya Guci Ale dan mana-mana tempat yang saya mungkin tidak kenal, tapi karena ini di kota saya bisa bergabung. Tim SN ini adalah gabungan dari para pemain musik lintas gereja. Okumene juga berarti ya Pak ya. Ada yang dari GKJW? Boleh angkat tangan, kalau enggak angkat kaki. Oh enggak ada, main ketipu. Dari GBDI, dari GBI, dari GSCA, GKI, ya ada satu dari GKJ biasanya tuh main. Oh iya. Ini ya, tepuk gitu ya. Ya. Dan hari ini ketuanya beliau Pak Yahya, pemain utama komandannya beliau. Jadi puji Tuhan kami hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari dinas yang berbeda ya Pak ya. Kita masih menunggu mungkin ada TNI Polri yang akan datang lagi. Kita doakan. Baik, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan pujikan lagu sukacita kita hari ini. Hari ini saya berbau Jawa. Kebetulan saya sendiri Dr. Esti aslinya dari Jogja. Dan saya ini juga anak dari pendeta GKJ. Tapi GKJ tidak ada di Malang ya. Kalau di Malang GKJW ya Pak ya. Sedikit-sedikit beda ya Pak ya. Kebetulan lagu Jawa, lagu yang biasa kita nyanyikan, kita dengar. Saya percaya yang dari Papua, yang dari Ambon, kalau dengar lagu ini pasti juga akan terpikat. Walaupun lagu ini Jawa, tetapi kita tetap bisa karena kita adalah Indonesia. Kita pujikan lagu Gandal Gusti. Oke. Boleh tepuk tangan semua, tidak dilarang di dalam Tuhan, puji Tuhan.
kali buat Tuhan dengan sukacita. Masa kita kalah? Ngandel besi setiap hari. Bukan hanya pada waktu kita butuh Tuhan, perlu Tuhan, baru kita mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, dalam segala hal. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita masih mau lanjut, siap Bapak Ibu? Kembali lagu Jawa. Isa ora isa saged boten. Jawabannya Isa ora isa saged boten. Kudu isa, jawabnya gitu ya. Sekali lagi, kalau enggak 10 kali. Isa ora isa saged boten, kudu isa. Salah satu penyanyinya juga adalah dari Jawa Timur. Kalau Bapak Ibu sudah biasa lihat YouTube, Rakel Mutiara, dan diciptakan oleh Pastor Jason. Ya. Oke, kita akan pujikan lagu ini, Lai Lai Lai. Oke, siap. Semuanya kita angkat lai lai lai. Oke.
Dan di dalam Yesus pasti ada janji kemenangan. Amin Bapak Ibu. Lagu ini mengingatkan saya pada waktu saya di Kalimantan tahun 2000. Saya kebetulan PTT di Kalimantan dapat di tempat pelosok. Wilayah saya 19 desa, hanya satu desa yang bisa dilalui dengan sepeda motor, lainnya kapal klotok ya. Pada waktu itu saya masuk di sana usia 25 plus ya, dan saya ditempatkan di sana langsung sebagai kepala puskesmas. Waduh, anak baru lulus, pengalaman 1 tahun magang di klinik polisi di Jakarta, lanjut ke Kalimantan di pelosok yang saya belum kenal. Kenapa harus ke Kalimantan? Karena pada waktu itu PTT di Jawa diblok, ditutup, sudah over, jadi pinter aturannya ditaruh di luar Jawa. Pasti dapat ya. Dan saya dapat di sana, puji Tuhan. Di bulan pertama saya di Kalimantan, tiba-tiba saya disodori berkas dari dinas ya. Saya nggak tahu namanya karena belum kenal, tapi saya ingat banget wajahnya. Dia mengatakan, Ibu minta tolong ya ditandatangani berkas ini bahwa renovasi di tempat kami ini sudah selesai, renovasi di puskesmas sudah selesai. Loh, saya nggak tahu Pak, saya di sini kan baru ditunjuk sebagai kepala puskesmas waktu proses pembangunan. PLT-nya waktu itu bidan senior. Dan saya ditunjukkan apa aja sih Pak yang dikerjakan. Saya lihat, loh Pak maaf ya, kamar mandi ini nggak ada air loh. Ditulisnya ada dipasang tandon air di atas, nggak ada tandon. Jadi kalau kamar mandi di puskesmas nggak ono banyu nih. Nggak tahu Bapak banyu sendiri-sendiri dari rumah ya. Kami pelayan di sana, terus ada lagi, ada wastafel. Tertulis ada wastafel. Wastafelnya di mana? Nggak ada juga. Maaf Pak, ini bukan urusan saya. Berarti yang sebelumnya yang tanggung jawab dong. Nah, waktu itu saya disodori. Nominal rupiah yang dibandingkan hampir 2 kali gaji saya. Gaji saya waktu itu adalah 1.250.000 dan nominalnya hampir 2 kali. Waduh, maaf Pak, kalau masalah ini saya nggak ikut-ikut, itu bukan hal saya, bukan tanggung jawab saya, bukan pekerjaan saya. Saya masuk, sudah selesai. Akhirnya saya ditengkewai, dipleroi. Mohon maaf, saya nggak mau tanda tangan, silakan yang tanda tangan yang sebelumnya PLT. Bapak Ibu, pada waktu itu saya masih muda, 25 plus. Dan saya belum dapat gaji, tunggu 3 bulan baru dana naik cair. Jadi saya hidup dari uang saku yang saya tabung sebelumnya. Tapi satu hal di sini saya ingat, dimanapun saya pergi, mau di pucuk gunung, mau di daratan, mau di lautan, mau di tengah sungai, tetap nama Yesus yang saya pegang, yang saya pikul, yang saya bawa. Orang akan melihat, oh jebule Bang Kristen itu gampang kok ya, bisa didekati. Tapi pada waktu itu saya punya iman, Tuhan katakan dan orang tua saya selalu ajarkan, apapun itu kalau bukan hakmu, jangan kamu ambil. Dan sejak saat itu saya sedikit dimusuhi ya, karena memang kita orang Kristen pasti hidup dengan risiko. Kalau kita hidup di dunia, kita tahu ada risiko. Tapi satu hal, berani nggak kita ngambil sikap? Berani nggak kita tunjukkan ke orang lain bahwa aku ini Kristen, aku ini pengikut Kristus, aku ini miliknya Yesus. Aku nggak akan sembarangan menggunakan jabatanku, pekerjaanku, posisiku untuk mengambil keuntungan sendiri. Kalau saya bisa, saya percaya Bapak Ibu juga bisa. Siap? Yes. Kalau kita semua bisa, semuanya bisa sanggup melakukan ini, nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Setuju Bapak Ibu? Yes, kita akan pujikan sekali lagi lagu ini. Kita boleh bersuka cita, tapi kita sambil duduk. Isa ora isa. Oke, sambil pelan-pelan kita hafalkan Bapak Ibu ya. Lagu ini cukup baru, pasti Bapak Ibu akan mengenang di dalam memorinya. Amin.
darahnya yang menetes dan mengucur, menggantikan darah kita yang harusnya masuk ke dalam neraka. Karena salibmu Tuhan, kami sanggup menyatakan bersama. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru.
datang kepadamu ya Tuhan, untuk bersama-sama belajar tentang kehendak-Mu. Karena kami sadari dalam perjalanan hidup kami belumlah sempurna seperti yang Kau inginkan. Kami belumlah sebaik yang Engkau mau ya Tuhan. Karena hari-hari kami masih diiringi, diselingi, dan juga diisi oleh suatu hal yang tidak berkenan kepadamu. Oleh karena Tuhan, hari ini perkenan kami bersama-sama untuk datang dan memohon, hadirlah dalam kuasa firman-Mu. Tegur kami Tuhan, ingatkan kami, dan tuntun kami. Sehingga langkah kami ke depan adalah langkah-langkah sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, persilahkan duduk kembali. Ya, selamat siang Bapak Ibu dan Saudara. Ya, puji Tuhan, di tempat ini dua kali saya mendapatkan undangan dari Pak Abdiel, dan selalu ada saja alasannya untuk tidak datang. Walaupun memang alasannya juga ada Bapak Ibu, ada pelayanan dan lain gampang gak alasan sih. Pelayanan sudah gak diododek ya. Ya walaupun terkadang hanya alasan saja. Ya gitu ya. Ya, hari ini kami bersyukur kami bisa datang Bapak Ibu, dan semoga kita bisa bertemu kembali di hari-hari yang datang ya. Karena kami sudah punya komitmen dengan Pak Abdiel ya, bahwa kami akan selalu mendampingi Bapak Ibu dan Saudara di hari-hari yang seperti ini ya. Mendampingi ya. Tapi kalau ada suatu hal yang lain juga tidak apa-apa nanti ya. Hari ini kita bersama-sama mengucap syukur untuk kita bersama-sama membawa kita di dalam pembelajaran firman Tuhan. Dan hari ini kalau mengajak jenengan untuk membaca Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini tentang panggilan yang disampaikan ke Petrus dan juga saudara-saudaranya untuk ikut ambil bagian di dalam karya Tuhan. Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai 11. Nanti kita baca bergantian ya. Pak Abdiel bisa ditampilkan. Ada anunya? Oh, tidak ada. Oh, guys. Ya, kalau tidak ada, aku saja yang membacakannya. Ya. Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai 11. Penjalaikan menjadi penjala manusia. Kalau membaca dari terjemahan baru versi yang kedua ya. Karena itu mungkin akan sedikit berbeda dengan yang jenengan pegang ya. Engkang demikian firman Tuhan dalam kesaksian Injil Lukas. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang. Lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Pada kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Menikah Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini, dan berbahagialah kita yang tetap setia untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Ini satu pertanyaan yang mungkin klasik bagi jenengan. Does Kristen itu panggilan
atau keinginan? Menjadi Kristen itu panggilan atau keinginan? Oh, waktu lahir kelahiran. Sedikit berbeda jawabannya, ya. Oh ya, kelahiran juga ya. Saya tidak menyebutkan hal itu. Tetapi memang dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ketika kita dewasa, kalau tradisi GKJW menjadi Kristen itu diukur bukan mulai dari lahir, tetapi dari setelah CD di GKJ dan juga gereja-gereja mainstream itu. Jadi menjadi Kristen itu dimulai sejak kita mengaku percaya, dan bukan karena lahir. Tetapi kebanyakan kita menikah merasa bahwa menjadi Kristen itu karena garis keturunan. Mbahku Kristen, bapakku Kristen, aku juga harus Kristen. Ya. Karena itulah terkadang Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita Kristen, kita menikah merasa bahwa Kristen itu bukan sebuah kesempatan bagi kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang benar. Kenapa dikatakan demikian? Karena ketika kita mengatakan aku ini Kristen, jaminannya sudah. Apa jaminannya? Ya, kalau sudah kita berkata aku ini Kristen, kita berani berkata bahwa kita pasti masuk surga. Padahal Bapak Ibu, kalau kita merenungkan firman Tuhan, syarat masuk surga itu jadi Kristen apa ada syarat yang lainnya? Syarat lain, Pak. Ayo, Kristen itu bukan jaminan kita itu masuk surga, tetapi ada banyak hal yang harus kita kerjakan supaya kita layak masuk surga. Salah satunya adalah renungan kita hari ini, yaitu ketika kita berani ambil resiko untuk menjawab panggilan Tuhan. Karena itu bagi saya Bapak Ibu, Kristen itu panggilan. Termasuk ketika kula menikah atas pendeta, Bapak Ibu, pendeta itu bukan karena bapak saya pendeta, saya itu juga harus pendeta. Tapi ini adalah panggilan pribadi saya. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita menikah mengatakan bahwa Kristen itu panggilan, maka ada dalam pikiran kita, dalam benak kita itu suatu rasa di mana ini adalah kesempatan istimewa yang tidak boleh saya sia-siakan. Ini adalah kesempatan baik yang harus saya ambil untuk saya manfaatkan di dalam kehidupan saya, sehingga panggilan itu tidak muspro. Kalau dalam bahasa Jawa, panggilan itu tidak sia-sia. Masalahnya Bapak Ibu dan Saudara, seperti kulator di depan, seringkali kita menikah masih dalam tahap di mana kita merasa bahwa kekristenan itu adalah sebuah, kalau dalam bahasa kerennya ya, sebuah warisan. Kekristenan itu warisan. Kalau dalam bahasa kerennya mungkin adalah sebuah legacy, ya, sebuah warisan. Warisan yang nanti akan kita pakai sebagai sarana, sebagai bahan, sebagai syarat untuk kita nanti bisa memperoleh sesuatu hal yang baik. Nah, karena itulah kembali Bapak Ibu, ketika kita masih dalam tahap itu, maka kalau kita diminta untuk menunjukkan kekristenan kita mikir. Apa yang dikatakan menunjukkan kekristenan kita? Beberapa waktu yang lalu belum merenungkan kembali Bapak Ibu, sebenarnya apa sih artinya Kristen? Orang yang percaya. Orang yang percaya. Pengikut Kristus. Berani mengatakan aku pengikut Kristus, kudune mengikuti yang Tuhan lakukan. Selalu yang pertama Bapak Ibu, kalau kita berkata bahwa kita ada pengikut, yang pertama adalah kita harus berani ambil resiko pertama, dekat dengan Kristus. Itu yang pertama. Dekat dengan Kristus. Kenapa dekat dengan Kristus? Karena Tuhan berkata, datanglah kepadaku. Harus mau dekat. Kalau kita berkata aku pengikut tapi jenengan masih di sana, jangan berkata saya pengikut Kristus.
Ya. Kita hanya penonton Kristus. Ya. Kalau Kristus melakukan perbuatan ajaib, kita datang rame-rame. Tapi kalau kemudian Tuhan berkata, pergilah ke sana, lakukanlah ini, jawaban kita nopo? Sebentar Tuhan, ya. Sebentar. Ini menguntungkan atau tidak? Kalau menguntungkan, oke. Ya. Hampir saya kalau kemudian merenungkan kembali nopo yang kemudian saya katakan tadi Bapak Ibu. Ya. Ketika panggilan datang ke sini, ya, untuk berkosku dengan jenengan bersama. Ya. Saya masih hitung-hitungan, ya. Entar nanti saya ada kegiatan, enggak. Lalu ada kegiatan, sih untuk mepet, kemudian cancel saja, ya. Jangan dulu, ya. Hari ini sebenarnya ada satu hal yang harus saya kerjakan, Bapak Ibu. Jam 12:30, hari ini jam 12, saya harus mendampingi anak saya untuk persiapan pergi ke Bali. Karena hari ini ada wisata ke Bali selama 3 hari sampai hari Minggu besok, ya. Anak satu-satunya, ya. Ya, kalau kemudian dia berpikir, Cik, nanti aku dampingi anakku, nanti ya nanti gak jadi kesini lagi, ya. Saya berani ambil resiko untuk, ya sudahlah, ya. Urusan anak kira tuh angel Bapak Ibu, ya. Kalau urusan anak angel bekerja, ya sudahlah, nanti kita ditotok gimana caranya, ya. Yang penting ya pasang mungkin gitu, ya. Nah ini kan ekskus kita kadang Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Jadi sebagai orang Kristen, ketika kita hadir di tengah-tengah dunia ini untuk bisa menunjukkan orang Kristen, kita ini terkadang masih mikir-mikir, kira-kira aku aman apa ora? Ya nambutan. Ya. Iki posisiku aman atau ora? Lek aman oke, lek gak aman pikir-pikir dhisik. Pikir carry kalau dalam bahasanya teman-teman kita, ya. Padahal ketika kita ambil resiko untuk datang bersama dengan Kristus, hidup bersama dengan Kristus, dekat dengan Kristus, itu kita ambil posisi tidak aman, ya. Jadi kita ambil posisi tidak aman, itu resikonya, ya. Nah karena itu yang pertama Bapak Ibu saya katakan di awal, kalau kita pengen menunjukkan bahwa kita Kristen, dekatlah dengan Kristus. Ya. Kemana-mana itu kudu digowo, ojo ditinggal dek buri, ojo tinggal di omah. Ya. Baru kita cangking kalau kita sedang butuh, Tuhan hari ini saya mau menghadap misalnya Bapak Ibu. Ya. Kalau kita sebagai bawahan misalnya, ya. Biasanya kalau bawahan itu kan korban atasan. Lek ono masalah yang diperbuat oleh atasan, mesti bawahannya sing kena, ya. Jadi ketika kita menghadap bawahan ada panggilan misalnya, waduh ini masalah berarti, ya. Saya kata tadi, ono masalah, ya. Tuhan kita bawa. Ya. Kalau kita berada masalah, Tuhan kita bawa. Tuhan tolong selamatkan saya, Tuhan tolong lindungi saya. Ya. Tapi ketika bagi-bagi misalnya ada berkat banyak, gosi digonda. Ayo. Ya misalnya kalau dalam tradisi kita Bapak Ibu di KWSN, ya. Misalnya dibagi-bagi jabatan misalnya, digawa enggak? Ya, ada yang bawa? Harus sebenarnya harus. Terkadang enggak sih digawa apa? Ayo ketika dosa ya, bikin dosa harus kerasa di sini, ya. Ketika bagi-bagi jabatan sih digawa apa? Gusti Yesus. Duit. Terkadang kan itu ya, jujur loh ya. Saya digawa duit bukan Tuhan Yesus, ya. Dampaknya nopo? Dampaknya ketika kita tidak bawa Tuhan Yesus. Ayo, dampaknya nopo? Dampaknya banyak. Nah karena itu kembali Bapak Ibu, ketika Tuhan memanggil kita untuk kita menjadi muridnya, menjadi pengikutnya, datanglah dan kemudian dekatlah dengan Tuhan. Dan ini sebenarnya Bapak Ibu kalau kita membaca bagaimana sikap Petrus itu ketika dia mendapat panggilan, ikutlah aku. Jangan tahu apa yang dilakukan oleh Petrus dalam baca. Ketika Tuhan berkata, kamu akan kujadikan penjala manusia. Apa yang dilakukan? Tinggalkan semuanya. Pekerjaannya yang menjamin hidupnya ditinggalkan. Kemudian dia ikut Tuhan.
Tapi apakah itu cukup? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Karena ada satu peringatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada seorang pemuda, kemudian juga satu orang yang kaya. Dua-duanya sama pertanyaannya. Tuhan, bagaimana saya bisa sempurna untuk mengikut Engkau? Ayo, nopo malih yang dikatakan oleh Tuhan? Juallah hartamu, ikutlah aku. Pantun. Walaupun itu dalam bahasa berbeda, Bapak Ibu, dalam bahasa berbeda, itu mikir-mikir. Bahasa sederhana sebenarnya dia berkata demikian. Sekarang kalau kamu mau ikut aku, mau dekat aku, satu hal yang harus kita kerjakan. Tuhan, saya mau dekat dengan Engkau. Satu hal lagi yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan? Ambil resiko untuk kita mau mengikut Tuhan, lakukan setiap apa yang dikehendakinya. Petrus pun Bapak Ibu kalau kita melihat sama, dia keluar dari semuanya, kemudian dia datang kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kalau kita sebagai orang Kristen sekarang, Bapak Ibu, yang penting aku cedek karo Gusti, titik. Kemana-mana kita sebut Tuhan. Ketika kita, ini kan dalam tradisi Jawa ada satu dulu, kalau di peseni ngeten Bapak Ibu, di peseni gini, ketika kamu keluar, katakanlah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus saya jalan bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Tapi di jalan, apakah kita melakukan firman Tuhan? Belum tentu. Jadi membersamai Tuhan, kita pun harus siap untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita terkadang merasa nyaman, Bapak Ibu, nun sewu. Niki nun sewu mawon. Saya sedikit mengkritik nun sewu. Kenapa hari ini saya sedikit bersedih, Bapak Ibu, ketika saya mendengarkan kemarin ada satu lagu yang cukup menarik, Bapak Ibu. Ini lagu yang baru sebenarnya. Ada satu lagu Jawa yang mengatakan bahwa sebenarnya derek Gusti itu suatu hal yang menyenangkan, satu hal yang indah, satu hal yang begitu berharga. Tapi ada satu hal yang cukup menarik dalam perkataannya. Itu kok niki menaik jenengan merenungkan hal yang sama tidak? Ada satu perkataan demikian, sampai rambutku memutih, sampai aku kemarin ya, sampai aku tidak kuat lagi. Terus sampai rambutku memutih, sampai aku tidak kuat lagi. Niki bahasanya Bapak Ibu menjerenungkan. Iki pas waktu kita rambut memutih, atau pas kita lemah, atau selama kita berjalan sampai nanti memutih, sampai kita lemah. Kalau perkataan itu sampai tidak berdaya. Berarti sekarang berdaya, besok daya. Apa yang katakan di sana? Sampai rambutku memutih, sampai masa tuaku, sampai aku lemah lagi, Gusti gendong aku. Bayangkan, Gusti gendong mulai kapan? Mulai kapan? Di kandungan. Ayo, ayo. Dari sekarang kita kuat, sampai kita lemah, jaluk digendong Gusti. Itu yang akan terjadi, Bapak Ibu. Tuhan berkata, turunlah sekarang, ambillah itu. Kayak kita berkata apa? Tuhan, sebentar aku masih nyaman di sini, tolonglah biarkan aku nyaman sebentar. Artosipun nopo? Artosipun seringkali kita terjebak kepada kerasa nyaman kita ketika kita menikah menjadi pengikut Kristus. Sehingga nopo? Tidak berbuat sesuatu, tidak berbuat apa-apa. Apa yang kita lakukan? Ben Gusti ae sing nglakoni. Itu kan hampir sama seperti sekarang, Bapak Ibu. Kita dalam masa kebangkitan. Nggih? Kita masa kebangkitan. Nggih. Sing bangkit sinten sekarang? Gusti Yesus tok kita. Kita bangkit. Harusnya, Pak. Harusnya. Tapi apa yang terjadi? Biar Tuhan saja yang bangkit. Mergane apa? Gusti nanti kalau sudah bangkit pasti nyeret. Pasti nyeret saya.
Jenengan bayangkan Bapak Ibu jenengan tidur kemudian Tuhan suruh nyeret jenengan. Apun mboten? Jenengan mati kemudian Tuhan suruh gendong jenengan. Apun mboten? Apa gak mesakno Gusti? Iki rada atur lho Bapak, menurut saya iki rada keras lho ya. Tapi itulah orang Kristen sekarang. Betul, Pak. Itulah orang Kristen sekarang. Senengane nyusahno Gusti. Ya contoh yang paling gampang adalah lek duwe berkat Bapak Ibu bagi-bagi mboten kali Gusti. Ayo. Tapi lek kekurangan berkat, Tuhan tolong berkati aku, Tuhan tolong jamah aku dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah diberkati, lali meneh karo Gusti. Jadi ketika kita menikah mengaku Kristen, wis cedek karo Gusti, Gusti dimanfaatkan bersama dengan Tuhan kita ogah-ogahan. Karena kalau bersyukur Bapak Ibu untuk kesaksian tadi, sesibuk-sibuknya anggota SR, kalau Tuhan sudah memanggil, ayo kerja bareng aku, langsung budal. Itu yang harus kita lakukan. Dan itu tanda pengikut Kristus. Mas gak mikir nopo-nopo, walaupun terkadang Bapak Ibu resikonya yo ono. Tapi podo ae Bapak Ibu. Jenengan males resikonya besar juga, jenengan rajin juga besar juga. Bahasa kesehatan. Jadi ini bahasa kesehatan mumpung iki sing anu. Jenengan lek males gak gerak apa-apa resikonya apa? Nah ya, sepada gitu. Ya, sepada apa lo ya? Ya, harus ya. Ya. Kita harus bergerak. Kalau kita sebagai orang Kristen gak bergerak, suwi-suwi stroke. Iman kita stroke. Lek jenengan stroke, ya sudah, gak iso apa-apa. Tuhan memanggil, ayo melo nang swarga. Kita tinggal diam saja, yo ditinggal karo Gusti. Iya toh? Bergeraklah. Jangan diam saja. Waktunya kita bangkit bersama dengan Kristus. Waktunya kita bekerja bersama dengan Kristus. Waktunya kita berkarya bersama dengan Kristus. Terutama untuk apa Bapak Ibu? Bacaan kita hari ini, apa tugas kita? Bacaan kita hari ini, apa tugas kita? Menjala manusia. Kenapa perlu dijolo? Untuk diselamatkan, bukan untuk dimanfaatkan. Nah kita kan kadang-kadang ngoten Bapak Ibu nggih. Ayo tak dekep nang aku di dalam tanda kutip. Nun sewu kan mbek ngerti gereja-gereja juga terkadang nggih. Nun sewu nggih. Ya, terkadang di mana-mana. Jam-jam sampean-sampean nggih, nun sewu di Bapak Ibu nggih. Gereja itu adalah gereja yang tidak damai sejahtera, hampir semua. Ya, apapun aliran kita tidak damai sejahtera. Kenapa? Karena kita sama-sama saling mencurigai. Kenapa mencurigai? Karena wedi wargane didekep karo gereja sing liyane. Jadi kalau sekarang misalnya Bapak Ibu sekarang tim SR di Indonesia, tim SR itu dari bapak-bapak gereja. Iya toh? Non sewu, terkadang pendeta nih gembala jemaatnya curiga, jangan-jangan ikut digowo. Betul, banyak yang nesu. Ya, itu kenyataan Bapak Ibu. Kenyataan memang. Itu kenyataan. Ya, pendeta nih ngono ya. Pendeta juga. Kan pendeta nih. Kalau Rumen juga seperti itu Bapak Ibu. Lah pemuda suruh kebaktian bersama dengan Okomene. Sudah deg-degan. Ojo sampai bagaimana kita punya jemaat cewek, 6 di sana cowoknya ganteng, soge, jaga cewek itu melarat-melarat, ayo wedi. Tapi tidak, jangan seperti itu. Kita tidak berada di dalam titik di mana kita itu saling mencurigai satu dengan yang lain. Ini kalau berprinsip Bapak Ibu tahun ini, bukan tahun ini, ketika saya masuk ke Batu, ada satu panggilan yang sebenarnya ini peringatan bagi saya. Panggilannya adalah kita harus mempunyai keesaan ke gereja. Walaupun ini sebenarnya tujuannya PGI Bapak Ibu. Jenengan ngertos keesaan gereja.
Tahu nggak kesan gereja? Bahasa kerennya Bapak Ibu, kita diajak untuk kembali ke gereja mula-mula. Ono batasan enggak di gereja mula-mula itu? Enggak ada sama sekali. Entah Yahudi, entah itu Yunani, entah itu normal itu ya. Kalau kita membaca di dalam kisah Pentakosta, dari mana saja itu? Lo sampai nggak hafal saking ngakei. Ada batasan tidak? Tidak ada. Semuanya menjadi satu. Dan saya bersyukur seperti hari ini, Okumene itu nggak mikir meneh gerejamu ndi, gerejamu opo, cara ibadahmu bagaimana, nggak mikir lagi. Karena kita dipanggil untuk satu tubuh. Dan kita sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita ambil bagian di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita menikah dipanggil untuk itu juga. Untuk dipanggil menjadikan banyak orang itu satu tubuh. Walaupun dalam bahasa saya sekarang, ojo menganggap orang yang jenengan tebak satu tubuh itu kudu dadi Kristen. Dalam tanda kutip agamane kudu Kristen, tapi jadikanlah mereka jiwane iku Kristen. Itu sing penting. Karena sopo niki bahasa mungkin berbeda Bapak Ibu. Siapa yang masuk ke dalam kerajaan surga? Alkitab. Yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ajar mereka untuk melakukan kehendak Bapa. Ojo diseret menjadi agamane. Agamane apapun juga, kalau mereka melakukan kehendak Bapa mesti mlebu surga. Konsentrasi kita apa sekarang kadang Bapak Ibu? Terkadang apa konsentrasi kita? Non sewu loh ya. Konsentrasi kita adalah menjadikan orang lain itu agama Kristen, bukan menjadikan orang lain itu Kristen dalam arti jiwani. Ya. Karena beberapa waktu ya saya cukup tertarik dengan perkataannya Perdana Menteri yang pertama India. Nehru. Bukan Nehru ya, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi pernah berkata ngeten Bapak Ibu, kalau orang Kristen itu benar-benar seperti Kristus, saya sudah menjadi orang Kristen. Itu perkataan Muhammad Gandhi. Masalahnya wong Kristen itu gak koyok Kristus. Itu masalahnya. Dan kita sebenarnya diajak seperti Mahatma Gandhi itu berani ngomong di itu karena Mahatma Gandhi itu belajar kekristenan juga. Jiwanya Kristen walaupun agamanya Hindu. Nah kita Bapak Ibu dipanggil ke sana. Kalau jenengan makin ngomong agama mesti bakal geger. Tapi kalau jenengan ngomong tentang bagaimana kehidupan kita, jiwa Kristen itu nanti hidup bersama dengan mereka, nggak akan pernah ada yang namanya geger. Jenengan datang ke sana dengan memakai nama agama Kristen, saya sudah dicurigai. Ya ojo nggawa dalam bentuk agama, bawalah jiwanya itu. Supaya nopo? Supaya kita bisa menangkap orang lain untuk kemudian mereka menjadi orang Kristen dalam bahasa yang berbeda. Ini hampir sama dengan satu perkataan ngeten Bapak Ibu non sewu. Ini sedikit berbeda. Ini kalau kita berbicara tentang istilah agama. Lo pernah ngomong ngeten, aku itu Muslim. Kata Marto Siman, aku itu Islam, aku itu Muslim. Kata Marto Siman Islam dan Muslim. Ini tuh agama loh Bapak Ibu. Ini berbicara tentang agama. Dan ini bisa kita pakai sebagai satu bahan. Apa arti Islam? Ayo. Islam KTP. Buatan arti makna Islam. Kasih. Bukan kasih. Apa Islam? Sehingga Bapak Ibu jenengan kalau mau berhubungan dengan mereka berani mengatakan Musa Islam, Abraham Islam, Daud Islam, nabi-nabi semua Islam. Apa artinya Islam? Percaya. Kalau membaca Bapak Ibu nuwun sewu, coba dipun waos.
Ini sebenarnya yang bisa kita maknai di sana. Ini sebagai penutup mawon ya. Kok kesuwen lah aku lek anu gak tak tutup kesuwen. Ya. 1 Samuel 12 ayat 24. Monggo dipun waos. Satu Samuel 12 ayat 24. Yang sudah menemukan langsung dipun waos, dipun waos. Takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah dan segenap hati, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kami. J. Kata kuncinya Bapak Ibu, takutlah akan Tuhan dan setialah kepadanya. Islam itu adalah berarti adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah. Muslim adalah orang-orang yang mau untuk patuh kepada kehendak Allah. Kalau dalam bahasa resminya, ya. Tapi kalau kemudian kita masuk kemudian dalam bahasa agama, yo gak melebu, ya. Hampir sama dengan kehidupan kita. Kristenkanlah orang, kristenkanlah semuanya. Dalam arti ojo berpikir mlebu nang agama, tapi masukkanlah itu kepada tingkah laku, pemikiran. Masukkanlah itu dalam perbuatan. Biarlah menjadi mereka Kristen dalam perbuatannya, Kristen dalam pemikirannya, Kristen dalam jiwanya. Agamanya yo jarno. Kan ada salah satu pemuka agama mengatakan demikian Bapak Ibu. Mlebu swarga iku bukan karena agama, tapi karena jiwanya, karena hatinya. Nah, kan menikah sekali lagi Bapak Ibu, kula mau ajak jenengan hari ini di tengah-tengah keberadaan kita sebagai ASN, aparatur negara. Memang gak gampang karena kita merasa minoritas. Tapi tahukah kita, minoritas itu adalah kesempatan. Karena kalau kita nggak minoritas, maka kita tidak akan punya ciri khas. Jenengan bisa dilihat nggak kalau kita mayoritas ciri khasnya? Enggak. Abang-abang kabeh. Tapi kalau sudah ada setitik putih, maka kita menjadi pusat perhatian. Itulah kita. Itu kesempatannya. Karena itu ojo wedi. Ujian tadi mengatakan iso ra iso kudu iso. Makso. Walaupun makso. Ya. Tapi maksudnya untuk apa? Untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun berat, sepisan malih Bapak Ibu. Gusti tidak akan meninggalkan. Tuhan tidak akan membiarkan. Kalau Tuhan mengutus, bacaan kita tadi mengatakan, jadi kalau kita membaca dari awal, ketika Tuhan mengutus, apa yang dilakukan Tuhan? Pertama membekali. Karena itu bacaan kita berkata, Tuhan berfirman kepada mereka. Membekali. Membekali dengan apa? Membekali dengan petunjuk-petunjuk, membekali dengan, apakah itu cukup Tuhan bekali? Tidak. Apalagi yang dibekali Tuhan. Bacaan kita. Namun dibekali Tuhan. Bacaan kita yang mengatakan Bapak Ibu, Petrus mendapatkan banyak ikan. Bekali dengan banyak hal, terutama kemampuan-kemampuan, potensi-potensi, talenta. Sinten yang tidak punya talenta di sini? Ada. Sinten yang tidak merasa tidak mampu di sini? Ada. Jangan katakan Bapak Ibu nun sewu. Seringkali kalau berbicara tentang pemilihan majelis di kami, jangan pernah katakan saya tidak bisa. Kalau jenengan gak iso, hari ini jenengan lumpuh. Hari ini jenengan, kalau dalam bahasa penyakit, mungkin jenengan hari ini stroke. Stroke kan gak iso apa-apa ya. Tapi katakanlah saya bisa bersama dengan Kristus. Walaupun di ngarep itu terasa
berat. Tidak apa-apa. Karena Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan membekalinya. Kalau sudah Tuhan membekalinya, bacaan kita Bapak Ibu, sedikit no pakai. Ayo, sedikit no banyak? Banyak, berlimpah-limpah. Sampai 2 perahu enggak? Cukup. Kisah lain Bapak Ibu dengan waos. Penampakan Tuhan yang ketiga kali kalau dicatat di dalam Yohanes. Kisahnya sama. Gitu? Diingatkan mereka akan peristiwa ini sebenarnya. Dan kejadiannya sama. Tebarkanlah jalamu ke sisi kananmu. Ketika ditebarkan apa terjadi? Gak cukup. Jalannya gak cukup. Perahunya gak cukup. Sama perahunya kudu loro baru mereka bisa ngangkut. Itulah kita. Karena kembali Bapak Ibu, ojo kakean alasan. Jenengan lek kakean alasan dijawab Gusti. Ayo. Ya. Tuhan tolong. Kemudian Tuhan jawab nopo? Sik repot. Ya. Kapokmu kapan gitu ya. Ya. Mumpung ada kesempatan Bapak Ibu, monggo kita mumpung ada kesempatan. Tahun ini Bapak Ibu, ini sering saja kula dengan jenengan, saya dengan Pak Abdiel. Itu mengatakan tahun ini adalah tahun kegerakan. Saya bersyukur tahun ini ASN mulai gerak setelah pintu tahun selama pandemi 4 tahun. Yeah. Iku pas enak-enak ya Bapak Ibu Genosawi ya. 4 tahun gak napa-napa itu pas enak-enak. Kita sedang dalam keadaan terlelap. Yeah. Kalau kita kelamaan tidur kan ngoten nggih. Ya, ngorok sudah. Ya. Kita sudah dalam keadaan ngorok. Yeah. Tapi ketika Tuhan memanggil, ayo kamu bangun, ayo bergerak. Kita mau bangun, mau bergerak. Kalau tidak mulai hari ini, kalau tidak mulai sekarang, kapan lagi? Sekali lagi Bapak Ibu, ojo kakean alasan. Ayo budal, ayo berangkat, ayo ikut Tuhan berkarya bersama-sama dengan Dia di kota Batu yang tercinta ini. PR-nya akeh. Ini Bapak Mas ya? Siap. PR-nya akeh. Tapi ojo ndelok akeh PR. Tapi ini adalah panggilan kita semua. Dan ayo kita jawab dengan penuh sukacita. Kan sama dengan slogannya SR Bapak Ibu ya. Senang dan rela. Urusan sing liyane itu urusan buri ya. Tapi kalau kita berpikir sing buri itu nanti kalau Tuhan yang menyiapkan mesti enak. Nah, mesti api. Ya. Karena itu jangan delok roni. Ya. Ya. Kalau ngurus soro Bapak Ibu nggak akan selesai. Jangan lihat soronya, jangan lihat sukarnya, jangan lihat hal yang mungkin dalam pikiran kita tidak baik. Karena di balik semua itu Tuhan menyediakan suatu hal yang indah bagi setiap kita. Satu dulu untuk kita. Bapak surgawi dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah kami ya Tuhan, yang kembali hari ini Engkau panggil untuk menjadi pengikut. Bukan pengikut yang diam saja, bukan pengikut yang sudah merasa nyaman dengan apa yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Tapi kami menjadi pengikut-Mu yang akan terus bergerak, terus membersamai Engkau, terus berkarya bersama-sama dengan Engkau. Pengikut-Mu yang selalu melakukan setiap kehendak-kehendak-Mu. Karena semakin tahu Tuhan kami, ketika kami semakin dekat dengan Engkau, semakin tahu apa yang harus kami lakukan. Walau memang kami juga menyadari ya Tuhan, tantangan, pergumulan pasti akan ada. Tapi saya percaya hari ini, ketika Kau membersamai kami, kebersamaan itu akan terus ada sampai selama-lamanya. Dan bersama dengan Engkau Tuhan, ada pertolongan, ada kekuatan,
Ada hal yang indah yang Kau sediakan, dan hal itu akan berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Oleh Tuhan, kami sambut panggilan-Mu untuk berkarya bersama-sama dengan Kau di tempat di mana Engkau memperkenalkan kami, Tuhan, untuk menunjukkan jati diri kami sebagai pengikut-pengikut-Mu, untuk kami boleh menumbuhkan dan mengembangkan setiap potensi-potensi yang ada dalam kehidupan kami, sehingga banyak orang yang mengenal Engkau, banyak orang yang terpanggil Tuhan untuk melakukan setiap kehendak-kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berserah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Matur nuwun Bapak Pendeta, luar biasa siang hari ini firman yang kita terima. Bapak Ibu terberkati? Ada berkat dari firman tadi? Yes, jadi pengikut Kristus. Baru kali ini loh Pak, terus terang ini saya Pak, dari pendeta GKJW langsung mak selep perasaannya Pak, mantap perasaannya Pak. Mungkin nanti saya akan tanya nama Bapak, suatu ketika bisa diundang di acara SR ya Bapak ya. Kayaknya sehati sepikir kita ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, SR juga disampaikan tadi tidak mudah untuk meninggalkan tempat pekerjaan kita. Beliau Bapak yang main di tadi sebelah kiri saya paling kiri, beliau adalah seorang dokter spesialis apa Pak? Spesialis bios di Rumah Sakit Saiful Anwar ya, leres ya? Iya, dia rela meninggalkan pasiennya, nggak tahu di bios siapa untuk ambil pelayanan di hari ini. Kemudian ada yang berjualan, yang ada kios. Kemudian beliau Pak Yahya ini adalah punya counter HP. Saya pikir rollingnya lebih banyak tutupnya daripada bukanya. Tapi beliau-beliau ini luar biasa. Panggilan Tuhan buat mereka adalah istimewa yang terutama. Baik, kita akan pujikan lagu Sukacita bersamaan dengan ibadah persembahan yang akan disampaikan. Tapi sejenak kita akan tunduk kepala. Nanti kita akan pujikan lagu Kau 1, 2, 3. Tetapi kita akan sejenak tundukkan kepala mempersiapkan persembahan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada segala firman yang boleh kami terima di hari ini. Kami boleh bersyukur Engkau sangat mengasihi kami. Dan kami ingin sebagai penjala-penjala manusia seperti Engkau memanggil murid-murid-Mu. Dan bagi hari ini Tuhan, siang hari ini kami akan memberikan yang terbaik. Ajarlah kami untuk mempersembahkan hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan ajarlah kami Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik, bukan dari usaha kejahatan kami, bukan dari sisa-sisa jejak korupsi, bukan karena suap, bukan karena itu adalah pemerasan, bukan karena itu bukan hak kami, tetapi karena ini yang kami persembahkan adalah yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Walaupun persembahan ini jauh dari berkat-Mu, tapi Tuhan tolong terimalah persembahan kami sebagai persembahan yang akan memuliakan nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk berikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, lagu Kau 1, 2, 3 mungkin sudah beberapa yang tahu ya. Kita akan pujikan lagu ini. Ingat, waktu membuka dompet pastikan jangan ada ataunya yang jatuh. Biasanya mau ambil saketan atau litibu, dimana yang jatuh. Kami pastikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kasih itu
saya silakan kembali. Baik, Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, siang hari ini, tanggal 9 Mei 2025, kita boleh bersekutu dalam Oikumene yang keempat di tahun 2025. Dan kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapak Pendeta Nunung Setiawahono yang sudah melayani kami dalam firman Tuhan, dan kita boleh dikuatkan lagi dalam kebenaran firman Tuhan, yang mana kita boleh menjadi pengikut Kristus sebagai orang minoritas di kantor kita masing-masing, untuk kita boleh menjadi berkat bagi teman-teman kita. Dan yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada tim SR Senang dan Rela. Boleh berikan tepuk tangan untuk tim SR di bawah naungan Bapak Yahya. Loh, untuk selalu buka YouTube channel Senang dan Rela. Di situ semua pelayanan ada. Bapak Ibu bisa lihat, adalah hari ini juga termasuk bisa diulang lagi, menyanyi lagi ya Bu ya. Mungkin jangan lupa juga subscribe ya, like, oke, komen, oke. Mungkin next time kita boleh bertemu kembali untuk bersekutu bersama ya Bapak Yahya dan tim. Sekali lagi kami dari Panitia Oikumene mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya, kiranya semakin menjadi berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan tak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Gereja Diaspora yang di bawah naungan Bapak Abdiel, yang sudah menyediakan tempat bagi kita untuk beribadah senantiasa setiap bulan dalam minggu kedua di tempat ini. Kiranya Diaspora boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pengumuman, kami mau menyampaikan pengumuman untuk ibadah bulan depan. Ibadah yang kelima tetap di minggu kedua, hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025, bertempat masih di Gereja Diaspora, dan kita akan dilayani oleh pendeta dari GPDI Sejahtera Junrejo, kemungkinan oleh Bapak Yonatan Malu kalau beliau tidak berhalangan, atau mungkin juga boleh diwakilkan oleh istri atau pelayan pengerja yang ada di sana. Yang pasti kita akan dilayani oleh gereja dari Gereja GPDI Sejahtera Junrejo. Terima kasih Bapak Ibu, demikian pengumuman. Selanjutnya kita akan menutup ibadah ini dengan beramah-tamah. Karena itu saya kembalikan kepada doa berkat kepada Bapak Pendeta Nunung Setiawahono, kami persilakan. Ji, monggo saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Dan mari bersama-sama kita arahkan hati kita angkat tangan kita dan kita mohon kasih karunia-Mu ya Tuhan berlimpahlah selalu. Karena setiap saat, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya ketika kami bersamai Engkau, damai dan sejahtera ini yang akan terus kami rasakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Masuk duduk. Ya, silakan duduk kembali. Ada ramah tamah ya Ibu ya. Semuanya sudah ramah, tamahnya di depan ya. Di sebelah sini. Oh ya, tamahnya ada di piring sepertinya ya. Yang masih mau menikmati lagu pujian bersama kami, monggo. Sedih foto. Bikin foto sebentar ya. Kita foto dulu. Izin foto Bapak, izin foto. Iya, izin foto jebret langsung. Ayo buat dokumentasi di YouTube semua. Oh ya, oke. Ayo semuanya yuk. Ayo kita jebret. Ayo, bebas ayo. Ayo ikut yuk. Sambil Nah, kita pulang dari pelayanan, kita diajak makan-makan sama Dr. Esti. Nah, ini kita makan-makan di warung DNS di depan Among Tani.
Terima kasih Dokter Esti atas traktirannya. Tuhan memberkati. Apa? Siapkan perutnya, siapkan perut kalian ya guys. Dokter Esti terima kasih.